Halo pemirsa Cokro TV, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di acara Tadarus Ramadan, acara spesial selama bulan Ramadan membahas tentang Islam dengan mengundang pakar-pakar yang ahli dalam topik yang begitu beragam. Kali ini kita akan membahas soal peranan akal atau posisi akal dalam Islam. Kan dalam Al-Quran sering kita dengar ayat afala ta'qilun, ya, apakah kamu semua tidak berpikir. Terus juga ada ungkapan ad-dinu aqlun, ya, la dina liman la aqlalah, agama itu akal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Jadi peranan akal kelihatan sangat menonjol gitu, ya. Ada konsep ijtihad, ya, penggunaan akal untuk menggali hukum-hukum Islam dari Quran dan Sunnah dan seterusnya. Tetapi di sisi lain ada fenomena orang beragama, berislam, gitu ya, itu tiba-tiba menjadi sangat takut untuk menggunakan akalnya gitu loh. Jadi berakal itu identik dengan menggunakan hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu semau gue, beragama yang seenaknya sendiri gitu. Seakan-akan berakal itu adalah mengikuti setan lah gitu loh, ketimbang mengikuti Quran. Nah, bersama saya sekarang ada Dr. Lutfi Syaukani. Beliau selamat hadir di Cokro TV, Mas Lutfi. Terima kasih. Ini pertama kali ya di Cokro TV ya. Iya, nah, Mas Lutfi ini, Dr. Lutfi ini seorang santri yang At-Taqwa ya, At-Taqwa Bekasi, pesantren At-Taqwa, kemudian belajar ke Yordania, terus di Australia dan sangat menekuni tentang khazanah keislaman klasik, tapi juga minatnya itu merentang ke soal-soal sains, debat tentang ateisme, tentang ilmu pengetahuan, relasi agama dan sains, dan seterusnya. Nah, saya pengen nanya ke Mas Lutfi, bagaimana Mas Lutfi melihat, kok Mas ya, bagaimana Bung Lutfi ya, melihat soal tadi, soal fenomena itu. Orang kenapa beragama sekarang tuh kok seakan-akan memakai akal itu takut gitu, atau ditakut-takutin gitu. Gimana sih sebenarnya posisi akal dalam Islam? Oke. Ya, terima kasih pertama-tama Bung Sahal sudah mengundang saya di program ini. Tadi sebetulnya Anda sudah sebutkan bahwa ada banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan secara spesifik posisi akal ya. Ada ayat yang menggunakan kata akal, afala ya'qilun. Ada yang menggunakan istilah afala tatafakkarun, ya. Fikr ya. Fikr, afala tatadabbarun, tadabbur. Ya. Nah, semua itu kan menunjukkan peran akal pikiran yang penting. Ya. Ya. Cuma masalahnya di dalam agama, saya kira bukan hanya di dalam Islam, di dalam semua agama, terutama setelah agama itu berkembang, apalagi Islam sudah berusia 1.500 tahun dan di dalamnya ada banyak sekali perkembangan. Nah, doktrin yang menekankan pentingnya sumber-sumber utama Islam, hadis, Al-Quran, itu biasanya selalu diperlawankan dengan penggunaan akal. Ada dalam tradisi Islam ada istilahnya akal dan nakal. Ya, orang menggunakan nakal itu artinya menggunakan dalil-dalil dari sumber utama Islam, dari Al-Quran dan hadis. Dan akal itu dari pikiran. Ya. Nah, persoalannya adalah bahwa kita tidak bisa memahami sumber-sumber utama Islam itu apa adanya. Al-Quran tidak berbicara sendirian, hadis tidak berbicara sendirian. Kita harus memahaminya, harus melihat konteksnya, dan itu menggunakan akal pikiran. Dan karena itulah kemudian para ulama, para sarjana Islam mengatakan bahwa fungsi akal itu penting sekali. Karena kalau kita tidak menggunakannya, maka kita tidak akan bisa memahami pesan dari agama ini. Gitu. Kita tidak mengerti pesan utama dari Al-Quran, dari hadis, dari sumber-sumber utama Islam. Jadi teks rujukan, yaitu Quran dan hadis, itu kan memang dia harus dibicarakan dengan perantaraan akal, betul, ya. Betul. Dan itu tanpa akal kan jadi bisu dia kan, jadi teks biasa gitu, teks mati gitu. Yeah. Nah, terus kenapa yang terjadi kemudian menjadi itu orang beragama itu identik dengan
pokoknya ikut aja gitu, nggak boleh bertanya, nggak boleh mempertanyakan. Bahkan ada anak kecil yang menanyakan hal-hal yang sebenarnya natural ya, penciptaan alam semesta, kenapa Tuhan begini, kenapa Tuhan begitu, itu dianggap kayak mengancam iman gitu. Jadi orang berakal itu kayak menggunakan akal itu kayak takut imannya terganggu gitu. Itu gimana? Itu kan bagian dari sejarah pemikiran Islam kan. Jadi setelah beberapa ratus tahun Nabi meninggal, kemudian banyak kelompok-kelompok Islam muncul, sangat beragam sekali cara memahami Islam itu. Ya, apa yang kita kenal kemudian sebagai mazhab, mazhab pemikiran, ya, baik dalam fikih maupun di dalam teologi atau ilmu kalam. Nah, cara melihat agama yang kental sekali nuansa anti akalnya itu juga adalah bagian dari salah satu mazhab pemikiran gitu ya. Apa yang kita kenal sekarang dengan mazhab Salafi misalnya ya. Mazhab Salafi adalah kelompok yang percaya pemahaman awal Islam itu sebagai sesuatu yang lebih baik daripada pemahaman belakangan. Kira-kira begitu. Awal itu generasi awal ya. Generasi Nabi, generasi sahabat, nah itu dianggap lebih utama. Sehingga karena itu lebih utama ya rujukannya adalah hadis dan biasanya peran akal di sana sedikit sekali. Jadi kalau atau dicurigai malah ya. Iya, jadi kalau kita mau mengetahui sholat Nabi ya baca aja hadis bagaimana Nabi sholat, bagaimana rukunya, bagaimana takbiratul ihramnya dan seterusnya gitu. Nah itu yang kemudian gerakan atau mazhab Salafi ini yang cenderung ingin mendekatkan kehidupannya pada kehidupan era Nabi yang menutup kemungkinan orang untuk menggunakan akal pikirannya. Tapi kan gitu pandangan bahwa pandangan Salafi yang tadi Bung Lutfi katakan ya, bahwa pada zaman dulu tuh penanaman akal minimal, itu juga sebenarnya pandangan yang nggak sepenuhnya benar, karena kan zaman dulu juga ada mazhab Ro'yi kan. Persis. Artinya ada mazhab, ada school of thought lah ya, aliran pemikiran yang berbasis teks gitu ya, dominannya itu berbasis teks. Ada yang mengandalkan Ro'yu, opini ya, istihad dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya sejak awal kan tren ini dua-duanya dapat tempat gitu loh. Akal juga perannya sentral gitu. Ya. Nabi sendiri kan pernah mengatakan bahwa dalam urusan ibadah misalnya, shollu kama ra'aitumuni usolli misalnya. Kalau kalian mau sholat, contohlah aku. Bagaimana caraku sholat, kira-kira begitu. Tapi pada urusan-urusan di mana orang itu perlu berimprovisasi, orang perlu memikir, Nabi menyerahkan antum a'lamu bi umuri dunyaku misalnya. Kalian lebih tahu perkara dunia kalian. Dan perkara dunia itu luas sekali. Luas sekali dan tidak ada cara lain untuk kita memahami urusan dunia itu kecuali menggunakan akal pikiran. Ya. Nah, jadi sejak awal sekali Nabi sebetulnya memberikan ruang untuk orang berpikir, ruang untuk orang menggunakan akal pikiran. Dan tetap menjadi good Muslim gitu ya, tetap menjadi Muslim yang baik gitu. Betul. Nah ini berarti kita mungkin harus mengembalikan ke pertanyaan awal saya tadi ya, fenomena masyarakat Muslim sekarang ini yang gairah keislamannya meningkat, tetapi tidak disertai dengan kesadaran bahwa penggunaan akal itu juga sesuatu yang diakui dalam Islam. Jadi mereka berislam sambil menjadi dogmatis, menjadi takut dikit-dikit, pokoknya serba tertutup gitu. Itu gimana, Mas Lutfi? Cara mengatasinya gimana gitu? Mungkin sebagian ketakutan itu adalah dari prasangka-prasangka bahwa akal pikiran itu bisa membuat orang sangat liar atau bebas, sehingga kemudian dikhawatirkan akan justru keluar dari rel yang sudah digariskan misalnya. Gitu. Nah, padahal kan di dalam tradisi Islam sendiri, dalam tradisi pemikiran Islam itu biasanya ada guideline-nya itu, ya. Di dalam mazhab fikih misalnya, ada 4 mazhab yang saling berdialog kalau kita lihat gitu. Hambali dan Maliki sangat tekstualis misalnya, sangat merujuk pada hadis. Kemudian Syafi'i sedikit memberikan tempat buat akal pikiran, sementara Hanafi itu sangat rasional sekali gitu. Betul. Tetapi serasional-rasional Hanafi kan tetap masih dalam
dalam koridor perdebatan fikih Islam gitu, dan hampir semua para muridnya, para pengikutnya mengatakan bahwa ya ini adalah bagian dari mazhab Islam yang diakui bahkan di Indonesia dan di sebagian besar negara Muslim di dunia. Kan sebetulnya 4 mazhab ini sudah seperti mazhab resmi lah buat soal-soal fikih gitu. Dan dalam soal teologi juga sebenarnya ada Mu'tazilah gitu ya, yang menghargai peran akal yang tadinya sempat didiskreditkan, tapi sebenarnya dia juga punya peran yang sentral ya dalam sejarah Islam. Nah, kalau terakhir nih, kira-kira menurut Bung Lutfi gimana sih cara membikin supaya posisi akal itu direstorasi, dipulihkan kembali posisinya sehingga tidak dicurigai sebagai identik dengan hawa nafsu, beragama seenaknya sendiri, kalau orang beragama dengan akal. Jadi bagaimana tetap menjadi orang muslim yang baik sambil tetap kritis gitu loh, sambil tetap terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru dan seterusnya. Sambil tetap menggunakan akal. Nah, itu gimana? Ya, sebetulnya sudah dilakukan oleh para apa yang disebut pembaharu muslim ya sejak awal abad ke-20, karena mereka menganggap salah satu sebab kemunduran peradaban Islam atau kemunduran umat Islam secara umum karena mereka berpikir jumud. Jumud itu artinya ya tidak menggunakan akal pikiran. Beku ya. Beku. Nah, jadi salah satu solusinya adalah memberi ruang untuk akal pikiran. Ya. Jadi kalau kita memahami satu doktrin, jangan mengambil itu secara letterlek. Salah satu contoh yang paling fenomenal dan sering dikutip oleh para ulama dan juga tokoh-tokoh muslim, misalnya adalah yang dulu dicontohkan oleh Bung Karno, kalau kita dijilat anjing itu harus dicuci dengan 7 kali. Itu kan kalau memahaminya secara letterlek begitu. Tetapi kan kalau kita memahaminya secara substansialis, agar najis itu bersih, harusnya kan begitu. Nah, dengan deterjen atau dengan sabun seharusnya kan selesai. Gitu. Nah, ini 2 mazhab pemikiran. Apakah kita harus secara letterlek memahami hadis itu atau secara substansial? Nah, buat para pembaharu muslim, ya sebaiknya kita memahami ajaran Islam itu secara substansial. Kalau substansinya itu dapat, ya sudah. Gitu. Jangan lagi mengikuti letters ya, huruf. Iya, mengikuti sesuatu yang ada pada zaman dulu, padahal zaman sudah berubah, sekarang kita punya fasilitas yang jauh lebih baik, dan kenapa itu nggak digunakan gitu. Ya, dan itu Bung Karno menyatakan itu tahun 30-an ya. Persis. Nah, tapi ini menarik nih, ada isu tentang sains, akal pikiran, dan kemunduran Islam nih ya. Kejumudan tadi dan penggunaan Islam. Tapi karena waktu kita sudah habis untuk episode ini, kita lanjutkan untuk pembicaraan di episode berikutnya ya, Bung Lutfi ya. Baik. Oke, pemirsa, kita akhiri pembincangan kita kali ini. Terima kasih Bung Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.